Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue akan review sinyal TV digital di daerah zona kuning di tahun 2022 ya. Jadi gue menggunakan STB atau set top box bermerek Venus cabai rawit yang terbaru ya. Venus cabai rawit ini adalah kakak dari Venus Brio. Untuk bedanya sih, Venus cabai rawit sudah support USB atau toggle ya, jadi bisa buat internetan dan YouTube lah, bisa buat YouTube. Kalau Brio belum ya. Oke lanjut. Jadi STB ini gue beli kemarin harga 200 ribuan lah ya. Lumayan murah ya, karena TV gue belum TV digital, makanya gue harus butuh yang namanya set-top box ya di sini. Nah, untuk reviewnya kalian bisa lihat di YouTube. Itu banyak banget yang review STB. Kalau gue kemarin ya beli yang Venus saja, karena gue rasa setelah lihat review yang paling cocok tuh Venus gitu ya. Oke, ini jadi setup boxnya kita akan pasang di TV gue. Dan hal pertama adalah kita harus cek sinyal kita ya. Kita harus cek lokasi sinyal digital di daerah kita, apakah udah support atau belum. Nah, cara itu seperti ini ya guys ya. Kalian tinggal download, masuk ke Play Store, download sinyal TV digital ya, aplikasi sinyal TV digital ini ya. Kalian tinggal download dan install, kemudian kalian buka. Oke, ini nggak ribet, nggak harus daftar-daftar, dan kalian akan langsung diarahkan ke map seperti ini ya. Nah, kita tinggal pencet logo kekeran di bawah itu ya. Nah, location unknown ini jadi GPS-nya harus aktif ya di HP kalian. Kita aktifkan GPS dulu. Habis itu kita pencet lagi yang tanda kekeran. Nah, jadi merah, bulatan merah itu adalah lokasi gue ya di kota Nganjuk, Jawa Timur, dan MUX atau pemancar sinyal terdekat itu di Kediri. Nah, seperti ini ya. Ini HP gua arahkan ke atas, jadi ke utara. Jadi biar atas itu utara lah ya gitu. Dan untuk arah sinyal, tanda panah di bawah itu adalah arah sinyal terbaik ya. Cuman untuk tips dari saya sih, jangan dijadikan patokan untuk arah ya. Untuk arah antena kalian lebih akurat itu bisa tanya ke tetangga ya. Tetangga kalian misal tanya, "Bang, untuk TV yang paling banyak sinyalnya tuh ke arah mana?" gitu ya. Jadi nggak harus ikutin aplikasi ini ya arah antenanya, karena kadang itu kan ada pegunungan, ada hutan, itu juga pengaruh ya. Walaupun di aplikasinya tampilannya sebagus itulah ya, harus diarahkan ke sana gitu. Tapi jangan dibuat patokan ya. Oke, jadi ini ya, untuk zona TV digital itu yang paling bagus itu adalah warna merah. Itu pasti pakai antena dalam pun bisa ya. Kemudian ada juga warna pink, kemudian kuning dan hijau, dan putih itu belum. Nah, untuk khusus di daerah gue itu masih zona kuning, jadi harus membutuhkan antena luar tetap. Antena luar bisa antena dari TV analog yang lama tuh bisa digunakan ya. Dan ini kalau gue putar HP-nya itu seperti ini ya. Jadi dia akan tanda panahnya dia akan ikut muter sesuai arah pemancarnya ya. Pemancarnya adalah terdekat ke diri dengan jarak 26 km. Jadi kalau sebenarnya sih kalau 26 kilo itu kalau antena kita arahkan ke diri, ke arah pemancar, pasti itu TV digitalnya pasti keluar ya. Cuman setelah saya tes berapa kali, saya puter-puter, dan nggak bisa dijadikan patokan ya aplikasi ini ya. Tetap yang paling bagus itu tanya tetangga, gitu ya. Oke, gue akan kasih tahu arah dari antena gue seperti apa, tingginya berapa ya.
Oke guys, jadi ini adalah antena gue. Ini antena luar, antena analog, antena TV analog, antena lama banget ya. Bisa digunakan bang, bisa lah. Dia kan cukup menangkap sinyal aja sih. Untuk arahnya gue tentukan arahnya ke Surabaya ya. Soalnya kebanyakan tetangga di sini tuh Surabaya. Surabaya Madiun lah ya. Tapi kalau di Nganjuk itu di tempat saya bukan kota, jadi arahnya ke Surabaya. Untuk tingginya itu 16 meter atau 3 pipa. Ini cukup tinggi ya. Ini cukup tinggi untuk di daerah di pedesaan ya. 16 meter dengan ngeground langsung ke tanah ya. Jadi 3 pipa seperti itu arah ke Surabaya. Oke, kita lanjut ke dalam. Untuk tampilan di dalam seperti ini ya. Jadi boosternya itu gue taruh di dalam rumah karena dulu kalau TV analog kan ditaruh di atas ya, di antena atas. Tapi sekarang saya masukkan ke dalam biar enak untuk disetting. Kemudian arah kabelnya tuh ke sini ya. Jadi output dari antena itu masuk ke power supply ya, power supply dari boosternya itu ya, itu kabelnya masuk ke power supply. Kemudian power supply dia bakal out. Nah ini ya, ini kabelnya alurnya out dan in ke STB langsung ya. Jadi nggak, kalau kalian langsung colokkan ke TV ya namanya berarti TV analog nanti kan. Tapi kalau ini kan harus masuk ke STB biar jadi TV digital. Jadi colokan belakangnya tuh seperti ini ya guys ya. Gue jelaskan sedikit aja. Ini adalah kabel dari antena ya, yang dari, nah sebentar biar jelas. Ini STB-nya. Ini adalah kabel antena. Jadi antena in ya. Ini kabel antena tadi yang langsung ke antena. Kemudian ini adalah outnya. Jadi ini dari STB menuju ke televisi. Untuk nanti gue jelaskan kenapa harus dipasang ini ya. Kita akan review yang belakang dulu. Kemudian ada kabel RCA dan HDMI ya. Nah seperti itu. Tapi bawaan dari dari STB-nya itu kabel RCA. Kalau kalian punya HDMI juga bisa kalian memakai HDMI untuk audio dan videonya ke televisi ya. Gue pakai RCA di sini. Kemudian ini ada tombol power. Nah di sebelah itu ada tombol USB juga sih. Nah ini untuk kabel out dari STB dan in ke televisi. Jadi ini sangat berguna buat kalian yang ada di zona kuning. Jadi nggak kalian bisa pindah-pindah tanpa melepas kabel gitu loh. Bisa pakai digital, bisa pakai analog seperti itu ya. Jadi kalau siang-siang TV digital kalian nggak nangkap sinyal, STB nggak nangkap sinyal, ya udah kalian tinggal bisa pindah langsung ke TV analog gitu tanpa harus melepas dari kabel antenanya. Nanti juga rusak kalau sering-sering dilepas ya. Oke, kita akan coba nyalakan. Ini adalah remote dari STB-nya. Kita power on dulu. Terus habis itu televisinya kita on kan juga. Nah ini analog ya guys ya. Ini masih TV analog. Jadi kalau pakai dua kabel yang in out di digital di STB set top box itu, televisi kita bisa langsung pindah dari TV digital ke TV analog gitu. Buat jaga-jaga saja sih. Nah untuk daftar masukannya tuh seperti ini ya. Kalau antena itu jadi analog ya, di tombol remote TV ya klik aja AV gitu. Ini antena. Kemudian ada, kalau kalian pakai kabel RCA ya jadi masuknya set top box-nya ke AV. Kalau kalian pakai kabel HDMI ya masuknya ke HDMI gitu. Nah ini untuk analog, kemudian ini untuk digital ya.
Oke, ini gue udah pindahkan ke digital, dan ternyata kalau di zona kuning di siang hari apalagi mendung seperti ini tuh sinyalnya masih susah guys ya. Jadi nggak nangkap sinyal sama sekali atau no signal, ya kan? Untuk menunya seperti ini ya. Menu STB-nya ini channel search. Ini untuk tips buat kalian yang lagi setting antena. Kalian masuk aja ke STB kemudian klik cari manual. Nah, kalau di tempat gue itu buat patokan biasanya gue pilih frekuensi saluran di 43. Nah, ini paling paling gampang sih ya nemu sinyalnya di sini. Harusnya sih ya kalau strange itu ada bar sinyal di bawah. Gua fokusin dulu ya. Nah, strength sama quality ya, itu strength kekuatan sinyal, sama quality itu kualitas sinyal. Kalau misalkan strength dan quality sinyalnya itu bagus, muncul barnya gitu, itu otomatis sinyal TV digital udah masuk semua. Tapi kalau di daerah kuning, di zona kuning seperti tempat gue di sini ya, itu sinyalnya sebenarnya tuh ada. Cuman untuk kualitasnya kalau siang itu belum ada seperti ini ya. Jadi kalau siang itu susah banget buat nangkep frekuensi digital walaupun pakai antena setinggi 16 meter tadi ya. Ya mungkin aja karena masih zona kuning ya. Nanti kalau dia udah zona merah pun pasti tiap hari masuk sinyal frekuensi dari TV digitalnya ya. Frekuensi digital. Oke, jadi kalian tentukan di angka 43. Terus kalian puter-puter aja antenanya menentukan arah yang tepat ya. Kalau misalkan strength-nya udah ketemu, ya udah otomatis nanti kalau cuaca bagus pasti TV dari sinyal digitalnya bakal masuk semua ya. Oke, jadi ini siang hari susah banget nyari sinyal digitalnya. Kita akan lanjut ke malam hari ya. Oke guys, jadi ini udah di malam hari. Ini jam 11 ya, 11 malam, dan kondisinya tuh dingin habis hujan. Nah, biasanya kalau seperti itu sinyalnya bagus digitalnya. Nah, ini udah beberapa gue scan, ini udah keluar. Tapi gue akan rescan atau scan ulang biar kalian tahu ya. Untuk settingannya seperti ini ya di set top boxnya. Sekarang langsung ke channel search, menu, kemudian channel search ya di sini ya. Ntar gue fokusin dulu di channel search. Nah, di sini di daya antena kalian on kan, kemudian di channel type itu kalian pilih all. Terus langsung aja klik pencarian otomatis ya. Kita akan tunggu. Ada 19 ya, sudah ketemu ya. 19 channel. Jadi buat kalian yang kok di tempat gue susah sinyal ya, kalau padahal udah antenanya udah tinggi, zonanya juga udah support untuk sinyal digital, tapi kok nggak nemu-nemu ya. Emang gitu ya, kalau di zona kuning tuh seperti itu. Apalagi kalau cuaca panas mendung itu pasti acak-acakan sinyalnya, frekuensinya ya. Tapi kalau setelah hujan atau malam hari kondisi dingin gitu pasti keluar ya. Dan ini udah mentok ya, ada 19 channel yang ketemu. Nah, seperti ini ya, ini nomor 1 ya, TV One ya, lumayan lah ya. Ntar gue fokusin dulu ya. Jadi TV One, Antv, BBS, Madu TV, Jawa Pos, TV 9, Makna Channel, BNTV, Metro TV HD, kemudian Kompas, CNBC, Trans 7 HD, Trans TV HD, CNN Indonesia, Indosiar, O Channel, Mentari, RTV, dan SCTV ya. Nah, kita akan review coba channelnya satu persatu ya. Ada error enggak ya? Nah, sejauh ini sih bagus ya.
Jadi kalau malam hari itu seperti ini ya, yang paling enak banget buat nonton TV digital. Kalau gue sih nggak masalah ya sementara, karena memang program pemerintah untuk TV digital pun belum bisa menyeluruh ya, bertahap. Tapi di tahun 2022 ini targetnya sih selesai. Untuk sementara ya gue makanya pakai dua kabel tadi ya. Jadi untuk siang gue pakai analog, malam gue pakai digital tanpa harus bongkar pasang kabelnya ya, biar dan nggak gampang rusak gitu. Lagian juga kadang gue nonton TV itu buat nonton bola aja sih ya, sama bapak di malam hari. Oke, mungkin segitu aja review TV sinyal digital di zona kuning di daerah gue, tepatnya di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa komen di bawah. Insya Allah nanti saya bantu. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.